apa namanya, dilakukan oleh organisasi tersebut gitu. Nanti juga bakalan dijawab sama Mas Dias Falih atau Mas Bandung atau Mas Randy kalau soal penting apa enggaknya gitu. Dari aku itu kalau ada pertanyaan atau kurang jelas atau sanggahan silakan aja. Jadi diskusi diskusi aja modelnya santai. Gimana tadi pertanyaan dari Mas Bagas yang pertanyaan pertama yang disampaikan kepada Mas Singgit udah jelas belum? Iya ya, udah menangkap kalau pertanyaan yang pertama Mas. Terima kasih banyak. Oke baik, mungkin aku coba ulangin lagi ya tadi pertanyaan dari Mas Bagas untuk tadi kan mungkin Mas ini udah menjawab ya perihal seberapa penting sih uh, simbol atau lambang atau mungkin warna yang masuk ke dalam simbol atau lambang tersebut ya untuk masing-masing gerakan mahasiswa sendiri gitu. Yang mana uh, terkadang masyarakat kebanyakan ya beberapa masyarakat di Indonesia itu uh, apa ya agak sensitif mengenai lambang atau misal simbol atau warna dari organisasi yang mungkin dari Mas Randi atau Mas Pali dan Mas Bandung jalanin gitu. Mungkin siapa nih yang mau menjawab terlebih dahulu? Saya. Oh iya, silakan dari Mas Pali. Ya, kalau masalah lambang jelas ya, itu sangat lumayan sensitif ya, banyak tadi sudah dibahas. Maksudnya benar-benar lambang itu benar-benar seperti merepresentasikan, dan kalau ada yang mirip atau relate dengan suatu hal pasti akan selalu dikait-kaitkan. Lambang kan sejatinya itu kan adalah semangat kan para pendiri-pendiri suatu organisasi, negara bahkan, itu nanti semangatnya itu apa sih yang tersimpan di lambang-lambang tersebut. Kayak GMNI sendiri sudah bukan rahasia umum kalau selalu dikaitkan dengan PDIP karena dari lambang, dari alumni-alumni dan segala macamnya. Nah, simpelnya tuh gini, kita kalau misalnya hal itu mungkin sudah tidak bisa diperdebatkan lagi, mungkin mau diganti juga gimana kan nanti tidak sesuai dengan apa namanya semangat dari para pemimpin-pemimpin terdahulu. Nah, yang bisa dilakukan apa ya? Udah berarti dengan aksi nyata yang kita lakukan, kayak misalnya kita GMN ini masih mengkritisi pemerintah sekarang yang yang yang, yang notabene mayoritas dari PDIP, dari gerakannya, dari suatu segala itunya, baik dari parlemennya maupun pemerintahannya kan mayoritas PDIP. Itu GMN tetap mengkritik, tetap mengkaji suatu itu ya, itu kan suatu bentuk perlawanan dengan sikap. Silahkan masyarakat merepresentasikan, kita melakukannya dengan aksi nyatanya seperti itu. Kita tidak memuja-muja, tidak menjilat penguasa, kita terus mengkaji isu-isu yang sedang beredar luas di masyarakat. Kita mewadahi aspirasi masyarakat, kita tetap memperjuangkan kaum marhain yang di Indonesia yang belum mendapatkan kesejahteraan, seperti itu saja. Yang ya, emang cuma itu doang yang bisa dilakuin, nggak usah kor ini kita beda, ini PDIP, ini GMNI, ini sejarah, ini nggak usah. Untuk masyarakat ya lawan dengan aksi nyata aja. Itulah yang nanti lama-lama stigma itu hancur sendiri kalau kita melakukan dengan konsisten dan benar-benar tulus. Gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya atas dari Mas Deswale. Mungkin dari Mas Randi atau Mas Bandung yang ingin menjawab. Silakan Mas Bandung. Oke. Tadi soal logo atau lambang yang dipakai gitu ya, misal kita tahu lah dalam segi apapun gitu, misal kayak dasar ini aja kita katakan lah, ini ada lambangnya juga, teman-teman juga bakal kenapa sih lambangnya SW kayak gini dan setiap tahunnya berbeda, itu kan ada esensi yang diusung oleh dasar ini. Contoh juga dengan lambang negara ini gitu, misal burung Garuda yang dikatakan itu
zamannya tuh nggak ada, tuh pernah ada hal kayak gitu kan. Itu sifatnya kalau dalam teori namanya teori kendali gitu. Ada sesuatu yang bisa kita kendalikan dan ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya perspektif atau cara pandang dari orang lain itu tidak bisa kita kendalikan secara sepenuhnya. Saya sepakat dengan Mas Walih dengan mengatakan bahwa ya kenapa kita sibuk untuk menjawab itu gitu, sibuk untuk menjelaskan itu gitu. Biarkan masyarakat punya berkembang dengan paradigmanya sendiri, menganggap bahwa ya memang kalau lambangnya seperti itu, secara gerak perlakuannya tidak seperti itu, emang itu kan jadi suatu cara pandang baru yang akhirnya yang pada akhirnya ada menarik dari seorang filosof juga, Foucault, salah satu tokoh juga, dia mengatakan bahwa kita nggak perlu nih susah-susah untuk membuat biodata diri gitu, karena orang akan melihat siapa kita dengan karya kita. Nah, ya aku masih berpedoman dengan itu sih gitu. Kita nggak usah terlalu banyak mensosialisasikan seperti apa kita gitu, tapi biarkan orang lain yang menilai aja dengan apa yang sudah kita lakukan. Makanya di situ yang dinamakan esensi. Nah, gerak itu ada dua, esensi sama eksistensi gitu. Kalau kita mau mengeksistensikan itu ya silahkan gitu. Berarti kita akan coba untuk memperkenalkan, oh jadi FMN itu seperti ini loh kita. Nah, ketika kita bicara tentang esensi ya udah gitu. Kita berjalan secara ya kita berjalan apa yang kita lakukan, substansi dan segala macam. Itu sih. Tadi Andre soal pertama buka juga soal NKKBKK gitu. Di tahun 74 itu kan emang dibuka dengan peristiwa Malari ya kan. Peristiwa Malari, ada bentrok dengan di antara mahasiswa dengan ini, yang pada akhirnya di tahun 78 melahirkanlah NKKBKK. Karena NKKBKK ini lebih ke singkatnya dia normalisasi kampus dan ya pokoknya menata organisasi ini biar bisa tidak terlalu merepotkan pemerintah lah gitu. Nah, pada saat itu ada ya nama istilahnya dipolitisasi. Dipolitisasi itu kayak bentuk-bentuk mahasiswa kalau mau berpolitik diwadahin dengan yang lain aja nih, kita bedakan gitu. Nah, stigma dikotomi antara intra dan ekstra itu muncul lah di situ sebenarnya. Makanya dulu kan kalau di sebelum adanya NKKBKK tidak ada yang namanya BEM. Adanya Dewan Mahasiswa, adanya namanya Senat Mahasiswa. Nah, dari situlah sebenarnya kenapa hal itu dinilai terlalu luas dan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah saat itu, di tahun itu. Makanya dikotomi itu sebenarnya nggak pernah ada. Salah orang-orang yang menyebutkan intra dan ekstra itu berarti mereka adalah orang-orang yang termakan akan stigma pemerintah pada saat itu yang mengatakan bahwa NKKBKK mereka termakan dalam stigma pemerintah yang membedakan itu. Saya pribadi saya nggak pernah mengatakan ini ekstra, intra dan segala macam. Kita dalam ranah yang sama karena kita cuma berorganisasi dan toh pada akhirnya itu sama berdirinya sejajar. Yang membedakan apa? Ya salah satu faktor-faktor yang lain. Misal kalau di dalam BEM, oke dia dibawa langsung di kampus gitu. Tapi kalau di ekstra yang disebutkan teman-teman atau kita lah gitu FMN misal ya kita menganut kepada pusat gitu kan, itu cuma beda server aja kalau kita gampangnya lah gitu ya, simpelnya sih kayak gitu sih. Jadi dikotomi itu memang selalu dihadirkan supaya apa, supaya gerakan mahasiswa itu bisa dikontrol, makanya hari ini kan juga ada surat dari Kemendikbud yang mengatakan bahwa kampus dihimbau untuk menjaga mahasiswanya untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa. Nah, itu adalah bentuk kecacatan atau kemunduran dalam pergerakan mahasiswa karena ada pembatasan-pembatasan yang dibuat di situ. Kalau pandanganku kayak gitu sih. Ya nambahin aja, itu penting dibahas dulu. Itu soalnya yang baru yang dikatakan oleh saudara Bandung itu benar sekali, itu gaya baru dari NKKBKK sudah terlihat. Nanti mungkin akan sebentar lagi akan sampai ke lini masa kawan-kawan semua tentang surat edaran dari Kemendikbud. Itu sangat jelas sekali sih, kampus merdeka yang digaungkan di awal sangat jauh
aplikasinya. Mungkin teman-teman nanti akan membaca sendirilah isinya. Oke, baik. Dari Mas Bandung dan Mas Fali cukup? Cukup. Cukup. Oke, aku sekarang mau tanya ke Mas Randi nih, yang tadi perihal masih bertanya tentang pertanyaannya Mas Bagas ya. Perihal seberapa pentingnya sih lambang atau simbol atau warna dalam suatu organisasi yang mana terkadang itu menjadi hal sensitif gitu di masyarakat kita gitu. Mungkin dari Mas Randi bisa langsung menjawab. Kalau dari aku ya, sebenarnya sudah diwakilkan semua ya, gitu. Dengan Mas ini, dan juga Mas Bandung, Mas Fahri juga ya, udah dijelasin gitu dengan detail. Dan aku sebenarnya apa ya namanya, hanya mengatakan sedikit gitu. Karena ya, aku mohon koreksi juga ya kalau ada yang salah, karena di sini kan ada yang ahli desain gitu ya, Mas Unit gitu kan, Mas Unit desain dan juga logo dan segala macamnya. Nah situ udah dijelasin semua gitu bahwa ya logo itu bentuk karakter gitu yang nggak bisa diubah dari organisasi, bukan nggak bisa diubah ya. Kalau misalkan kita ubah ya kayak kita lupa sama pendahulu kita gitu. Pendahulu kita itu kan udah susah payah gitu ya, apa namanya, berjuang melakukan kegiatan represif terhadap apa namanya pemerintah dan segala macamnya, sehingga akhirnya terbentuklah wadah ini kan. Ya tunggu disayangkan misalkan itu berubah gitu. Dan misalkan sentimen kepada masyarakat saat ini ya sudah gitu. Dan masyarakat kan bebas ya dalam hal berpikir, dalam hal menilai. Kita juga nggak bisa apa namanya mencaci maki lah, apa namanya, masyarakat ini bodoh gitu segala macam, nggak bisa gitu kan. Ya itulah hak mereka gitu untuk menilai organisasi tersebut gitu, atau enggak dari kami itu ya bebas mereka menilai, bebas asalkan kita bisa mengendalikan dari internal kita sendiri gitu. Itu sih kalau dari aku. Ya sentimen masyarakat saat ini ya memang makin ini ya, ditambah dengan sosial media dan segala macam ya, jadi makin bebas saja mereka berekspresi gitu ya. Ada yang apa namanya, ada konteks lainnya sehingga muncul sentimen tersebut gitu. Ya misalkan itu kontroversi, ya seharusnya udah dari dulu gitu, itu menjadi kontroversi gitu loh Bu, bukan sekarang. Makanya misalkan logo atau apa namanya lambang dari organisasi tersebut bermasalah, ya menurutku sampai saat ini Ormek itu tidak ada masalah. Misalkan bermasalah, berarti ya sudah gitu, gimana lagi, itulah pendapat orang. Jadi bisa kita mungkin lagi deh. Oke. Terima kasih dari Mas Andi atas tanggapannya tadi pertanyaan Mas Bagas. Bagaimana Mas Bagas tadi atas tanggapan dari keempat narasumber hebat kita nih? Apa ada yang mau ditanggapin lagi dari Mas Bagas atau bagaimana? Ya sebenarnya arahnya memang ke situ, karena saya juga berpikir sebenarnya secara pribadi bahwa stigma-stigma itu udah tumbuh di masyarakat gitu, dan mulai kelihatan emang di beberapa waktu kebelakangan kalau kadang seperti yang dijelasin Mas Falih tadi, kalau kadang kalau ada kemiripan tuh suka disangkut pautin, dan akhirnya masyarakat kita pandangannya disempitkan gitu, digeneralisir apa kayak generalisir gitu loh. Jadi dipukul rata bahwa oh kalau sama-sama merah berarti arahnya ke sana, tokohnya ini kemarin dia gini 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 gini. Jadi ya itu pandangan masyarakat menurut saya udah dipersempit, digeneralisir. Jadi atas jawabannya terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak dan atas kesempatannya. Terima kasih. Oke. Paling nambahin aja, ada yang tinggalan tadi. Kan juga masalah lambang ya, yang tadi yang dibahas sama apa namanya Mas Fahri juga kan. Ya jangankan apa namanya game ini gitu ya segala macam ya, kami sendiri padahal udah beda lambang, udah beda apa namanya, udah beda logo gitu ya dengan apa namanya gerakan politis lainnya gitu kan, kayak misal partai politik segala macam, tetap aja disebut berafiliasi dengan, mohon maaf gitu ya aku sebutkan, PKS dan segala macamnya gitu kan. Ya teman-teman udah banyak dengar lah.
Tapi ya itulah stigma masyarakat gitu ya. Sudah gitu, bebas berpendapat. Tapi yang pasti tugas kita yaitu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Tambahan dari Mas Angge. Oke, aku coba mau lanjutkan ke mungkin dari peserta ya, sudah sedikit mulai step by step paham gitu ya akan apa sih itu yang disampaikan pada materi kali ini ya. Mungkin aku buka pertanyaan lagi. Kayak ada 2 orang ya. Pertama dari Mas Ahmad Naufal Umar. Silakan Mas Ahmad Naufal Umar bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk Mas Andrean selaku moderator. Di sini saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya terima kasih kepada para mas-mas anggota ekstra kampus yang ada di sini seperti dari GMNI, kami, PMII, dan juga dari FMM. Saya mengapresiasikan itu dari dalam diri saya sendiri. Kemudian saya ingin bertanya, ada ganjalan di hati saya atau di dalam pikiran saya, yaitu apakah organisasi ekstra ini akan masuk ke dalam sekolah vokasi dalam artian untuk merangkul masyarakat sekolah vokasi dalam membahas isu-isu maupun isu internal dari sekolah vokasi itu sendiri ataupun isu eksternal dari sekolah vokasi itu sendiri. Dan jika itu memang ada yang ingin merangkul, maka saya akan mengapresiasi itu dengan sangat luar biasa. Bahwasannya mereka berani untuk maksudnya bukan hanya untuk bermain di dalam politik luar gitu, tapi juga dapat masuk ke dalam membahas isu-isu internal gitu. Tidak hanya berwarna-warni warnanya, tapi juga dapat membahas isu-isu internal atau membantu masyarakat sekolah vokasi itu sendiri. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Dari pertanyaan dari Mas Ahmad Naufal ya. Mungkin bisa aku langsung jawab. Maksudnya dari narasumber langsung jawab aja ya. Aku coba ulangin pertanyaan tadi. Apakah organ ekstra yang keempat ini gitu, akan masuk ke dalam vokasi untuk mengajak masyarakat vokasi dalam membahas isu internal maupun isu eksternal. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau menjawab? Bandung aja, Bandung yang udah ngelakuin Bandung. Oke. Silakan dari. Gimana Mas Bandung? Oke. Sebenarnya enggak aku juga yang melakuin itu, maksudnya banyak yang terlibat lah gitu. Dan gini. Ini aku bawa silakan semangat yang ada di FMN lah. Kita kan tadi mengatakan bahwa kampus adalah laboratorium dari FMN itu sendiri. Makanya ya kita akan melakukan pengkajian tentang apa yang terjadi di kampus. Salah satunya kenapa kita tujuannya dalam menciptakan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, ya itu adalah bentuk bagaimana kita melihat apa yang terjadi sebenarnya di instansi pendidikan ini gitu. Hari ini apa sih yang terjadi gitu. Sama halnya dengan di FMN itu kemarin membahas tentang masalah UKT, dan itu memang ya getol banget dari tahunnya Agung, bahkan sebelum aku yang jauh banget itu udah mulai getol tentang masalah UKT gitu. Jadi di SV pun aku sama Unip juga, sama kawan-kawan di sini juga, Palih dan Randi juga gitu. Kita juga membahas tentang itu kok gitu. Jadi sebenarnya untuk peran itu sendiri itu ada gitu, hadir di sini. Cuman mungkin memang belum menyampai ke telinga teman-teman aja yang pada akhirnya nggak tahu gitu. Padahal sebenarnya udah ada, kalau di vokasi ada tuh yang namanya suara vokasi ya nih ya. Yang kemarin gerakan kita coba untuk menggerakkan soal mahasiswa tingkat akhir dan segala macamnya. Sebenarnya itu ada gitu. Bahkan itu bisa berkoordinasi langsung dengan BEMS misal soal sospolnya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sering digalakkan sebenarnya. Nah, makanya dasar ini adalah bentuk kayak ayolah kita merangsang kepekaan teman-teman gitu. Enggak mengharuskan teman-teman akan mengikuti organ atau enggak, join atau enggak.
sebagai individu pun kalau teman-teman merasa peka dan ya ayo gitu kita coba untuk membenahi sistem pendidikan atau bahkan budaya pendidikan yang ada di Indonesia, lebih kecil lagi di Undip, bahkan di SV, bahkan di jurusan, nggak masalah gitu hal itu. Nah kemudian kenapa sih kita dari individu itu perlu untuk tidak menyalahkan dengan orang-orang yang bergerak secara individu, cuman kita manusia gitu, bahkan manusia itu makhluk sosial itu butuh yang namanya kawan, butuh yang namanya sosial gitu kan. Nah disitulah teman-teman membuat, kalau zaman dulu ada yang namanya kabilah, kafilah, emperium. Nah di situ kalau kabilah itu kan ya tongkrongan gitu. Nah dari tongkrongan itu bisa melebar kemana, ke kafilah yang lebih besar, ke jurusan-jurusan. Nah akhirnya kita bisa membuat sesuatu yang lebih besar dan akhirnya kita benahi bareng-bareng. Khususnya di SV kalau teman-teman memang mau concern di situ. Dan kita akan bantu dan kita sudah melakukan itu sebenarnya. Itu sih dari aku, cukup. Nanti kalau ditambahin sama teman-teman. Oke, baik. Tadi udah dijelasin sama Mas Bandung ya. Mungkin dari siapa lagi nih yang mau menjawab? Mungkin dari siapa? Mas Yunif mungkin nih. Oke, Mas Andri, makasih. Aku juga mau ngejawab sedikit ya, karena tadi udah dijelaskan panjang banget sama Bandung, dan aku nambahin dikit dari apa yang disampaikan Bandung sebelum aku ya. Jadi untuk itu juga emang sama seperti yang dikatakan Bandung, udah di beberapa kali dilakukan. Contoh yang paling salah satu contohnya itu adalah suara vokasi itu ya, yang menghimpun aspirasi dari mahasiswa sekolah vokasi, kemudian membuat diskusi konsolidasi sebelum aksi waktu itu juga, yang konsolidasinya cuma di sekolah vokasi, setelah sebelumnya ada konsolidasi seundip gitu, dan besoknya kan ada konsolidasi yang diadakan oleh suara vokasi untuk sekolah vokasi doang waktu itu. Dan itu juga secara langsung udah membuktikan kalau ya emang di sekolah vokasi ya sudah ada gitu. Itu aja sih, aku cuma nambahin dikit. Makasih. Oke, terima kasih Mas Yunif. Mungkin dari Mas Fali atau Mas Randi? Oke. Nah, kalau dari saya pribadi, kalau mau bawa bendera ekstra untuk menjalankan diskusi di lingkungan kampus vokasi sih enggak sih, tapi pas kemarin saya masih menjabat itu banyak sekali sih meminta bantuan dari kawan-kawan GMN untuk melakukan kajian, khususnya pas di kasus ini militer masuk kampus yang ospek D4 itu kan dengan gaya semi militer seperti itu, kita mencoba mengambil lah perspektif dari kawan-kawan GMN FISIP. Nah terus waktu itu juga dihadirkan sebagai pembicara juga untuk menghadirkan perspektif baru lah kawan-kawan vokasi. Nah sebenarnya sih ya benar sih kata Pak Bandung tadi ya, untuk sama sih sebenarnya setiap individu punya cara masing-masing, punya bentuk perjuangannya masing-masing kan. Jadi caranya juga gak jauh-jauh beda amat sih sebenarnya. Ya pada akhirnya nanti paling mau di latar belakangnya apa, paling nongkrong bareng juga. Jadi santai aja lah. Nggak usah mengkotak-kotakan. Karena tujuan akhirnya pasti baik semua. Gitu aja sih. Oke, baik. Mas Fali atas tanggapannya. Mungkin dari Mas Randi? Tadi yang udah dijelasin semua gitu ya. Aku kan posisi terakhir juga ya, sekarang pengen menjelaskan mungkin dari Mas Bandung, dari Mas Yunif dan juga Mas Fali sendiri tadi udah dijelasin semua gitu, bahwa
Itulah cara ekstra bergerak gitu, namanya buat menyuarakan keresahan yang ada di vokasi gitu dengan melakukan diskusi gitu ya. Memang di suara vokasi juga aku ikut juga tergabung dalam diskusi ini juga waktu itu. Nah, ya tambahan dari aku paling dari segi dari aku dan juga teman-teman dari kami memang beberapa temanku juga ada yang di BEM dan juga segala macam ya saling berkoordinasi gitu di antara BEM fakultas BEM Univ gitu. Misalkan seperti ini, BEM Univ itu terlalu fokus keluar dan tidak melihat ke vokasi dan dari situ tugas-tugas dari ekstra itu mengingatkan teman-teman yang mungkin yang di BEM-nya itu juga dia tergabung dalam anggota ekstra gitu. Dan ingatkan terus, hey, jangan lupa gitu. Jangan lupa dengan fakultas-fakultas yang sudah kalian kalian abaikan gitu. Beberapa ya mungkin dari situ gitu. Cara gerak kita gitu. Dan juga teman-teman yang lain. Ya kan jadi saling berkolaborasi gitu. Yang ada di ekstra dan juga di intra itu saling berkolaborasi satu sama lain. Yang tadi suara vokasi tidak mungkin ada maksud itu tidak mungkin hanya ada dengan ekstra aja gitu. Akhirnya berkolaborasi lah dengan intra yang ada intra kampus. Ya, seperti itu cara untuk menjawab dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada di vokasi. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Randi, Mas Fali, Mas Bayu, dan Mas Indik telah menjawab ya pertanyaan dari Mas Ahmad Naufal Umar gitu. Bagaimana Mas Ahmad Naufal Umar? Ada tanggapan aja atau bagaimana? Mau menanggapi sedikit Mas Andrean. Ya, boleh. Saya yang menanggapi dari Bang Bandung, Bang Randi, dan juga Bang ini kan sudah mengatakan bahwasannya suara vokasi adalah lahir antara ekstra dan juga dari internal dari organisasi kampus itu sendiri. Dan saya merasa bahwasannya mungkin saya ikut ke dalam suara vokasi itu, tapi ada beberapa teman saya yang merasa bahwasannya tidak tersampaikan pesan, maksudnya bahwasannya seperti itu, bahwasannya ada ekstra, ada ini gitu. Mereka merasa tidak mendapat informasi atau bahkan tidak merasakan keadaan ekstra itu sendiri, Mas, di dalam sekolah vokasi itu. Nah, mungkin tadi seperti kenapa saya juga menanggapi kepada Mas Fali, kenapa GMNI tidak berani mengibarkan benderanya itu di vokasi sendiri, bahwasannya kalau jika memang itu memungkinkan kenapa tidak gitu. Mungkin itu. Oke. Ya mungkin itu ada tanggapan sedikit ya untuk Mas Fali. Kenapa bendera game ini tidak dikibarkan gitu atau belum dikibarkan di sekolah vokasi gitu, dari Mas Ahmad? Mungkin dari Mas Fali bisa langsung menjawab. Kalau itu kemarin sebenarnya sempet sih pengen diskusi dulu, tapi karena kemarin saya masih di dalam bagian sistem dari BEM ya, jadi caranya ya saya bikin diskusi, isi pematerinya ya maksudnya dari isi kajiannya juga banyak mendapatkan perspektif dari kawan-kawan GMNI, terus ya kawan-kawan GMNI yang mau dari kampus lainnya ditarik-tarikin aja ke vokasi gitu aja sih dulu, karena tidak harus membawa bendera sih untuk mencapaikan suatu suatu gagasan gitu. Maksudnya itu memang harus kalau kita berbicara politik, tapi ada saat itu ya GMNI nggak selalu melulu harus memperlihatkan identitas sih, tapi kita memperlihatkan kualitas dari ide dan gagasan dan perspektif aja. Ya mungkin nanti juga akan melakukan seperti itu. Kalau kemarin sih karena saya masih di dalam ibaratkan sistem pemerintahan ya itu aja, karena ya yang penting kan gagasan kan, dan isu yang di dibawa itu memang benar-benar isu dari masyarakat grassroots, itu aja sih. Nah nanti mungkin akan ada
yang benar-benar membawa bendera dan melakukan diskusi atau propaganda dan segala macamnya, walaupun terlihat lebih praktis. Tapi kalau kemarin karena saya berada di sistem, ya udah nggak usah terlalu praktis, karena yang penting esensinya dapat gitu sih. Oke, bagaimana tadi Mas Ahmad atas jawaban dari Mas Fali? Mungkin saya tunggu. Ke mute Mas Ahmad gimana? Mungkin saya menanggapi, mungkin akan saya tunggu kapan waktunya itu, mungkin atau saya masih di sekolah vokasi atau tidak, kapan waktunya GMNI atau ekstra-ekstra lainnya akan mengibarkan bendera ekstra di dalam sekolah vokasi itu sendiri. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu saja ya tanggal mainnya. Mungkin nanti akan berkibar sederetan kita maybe Sunday. Oke. Baik, terima kasih tanggapannya dari Mas Fali juga. Dan pertanyaan dari Mas Ahmad Naufal sudah cukup membangun diskusi juga. Aku coba lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Safira Widi Fatmasari. Silakan Mbak kalau misalkan ingin bertanya langsung open mic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Apakah suaraku kedengeran? Soalnya di sini agak putus-putus. Terdengar. Oke. Perkenalkan, nama aku Safira Widi Fatmasari. Aku dari kelompok 2 dari delegasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan yang ada di Demak. Di sini aku mau bertanya sama kakak-kakak semuanya. Yang pertama, OMEK itu kan tercipta karena adanya tekanan dari pemerintah yang mengatur organisasi dan kegiatan di dalam kampus. Sedangkan yang kita tahu sekarang kita udah negara demokrasi nih yang bebas berpendapat meskipun masih terikat dalam Undang-Undang ITE. Nah, masih berjalannya OMEK sampai saat ini itu disebabkan oleh bentuk pergerakan yang berbeda atau karena kurangnya kepercayaan mahasiswa kepada organ intra dalam hal pergerakan dan perjuangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih sikap masing-masing dari organisasi Excel sendiri perihal Omnibus Law yang sedang panas di masyarakat pada hari ini? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan dari Mbak Safira ya. Tadi udah, aku coba ulangin aja. Jadi pertanyaan pertama, kenapa sih sampai sekarang masih ada gitu organisasi mahasiswa kampus ya? Itu dikarenakan pergerakan yang berbeda atau tidak percaya gitu terhadap organisasi intrakampus. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau ingin menjawab? Dari Mas Randi mungkin ya, bisa langsung menjawab. Apa ya? Kalau aku ini rangkum pertanyaannya mungkin eksistensi dari Ormek itu sekarang apa gitu ya? Apa masih sama atau enggak? Ya menurutku itu masih, karena bukan kita nggak percaya dengan intra gitu, tapi bagaimana membalance apa namanya kebijakan dari yang ada di kampus maupun di luar gitu kan. Karena kalau intra itu kan masih benar-benar terkait dengan kampus ya. Gitu, benar-benar masih benar-benar di bawah naungan kampus gitu, dan ekstra sendiri itu di luar. Nah, yaitu di saat teman-teman dari intra itu mengalami pressure dari dari birokrasi, ya itulah tugas ekstra gitu, mengingatkan teman-teman yang ada di intra, maupun misalkan benar-benar sudah pressure-nya itu tidak bisa ditahan lagi gitu, ya itu akhirnya ekstra lah muncul membantu teman-teman intra. Jadi ekstra kampus itu penting atau enggak untuk saat ini tetap penting. Itu kalau menurut aku. Itu dari perspektifku ya. Kemudian terkait Omnibus Law, kami menyatakan menolak dengan tegas gitu.
ya sudah menyatakan sikap ya. Waktu kemarin itu menyatakan sikap dari PP kami pusat gitu. Itu aja mungkin dari aku. Singkat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya dari Mas Randi. Mungkin dari Mas Bandung bisa langsung menjawab. Oke. Aku mau nanggapin dulu ya. Tadi kenapa ekstra masih ada gitu. Sebenarnya aku juga mau pandanganku ya tentang tadi munculnya ekstra dikatakan Safira adalah ketika ada penekanan dari pemerintah gitu. Sebenarnya enggak juga, karena ekstra itu lebih muncul lebih dulu daripada NKKBKK itu, makanya hadirlah NKKBKK gitu. Yang kemudian kenapa kayak seakan gitu eksistensinya melebihi intra, kayak menekan gitu dan segala macam. Nah itu kembali ke pandangan teman-teman bagaimana melihatnya aja gitu. Kita nggak bisa menggeneralkan, oh ternyata gini nih, intra masih banyak ditekan atau kurang daripada ekstra dan segala macam. Nah, itu kan sifatnya perspektif atau nggak ada objektifnya lah. Kita bandingkannya nggak dengan apa gitu, dari apanya dulu. Kayak misal BEM punya kajian tentang apa dan kita tentang apa, nah itu baru disandingkan. Nah itu yang namanya apple to apple. Kalau kita langsung memandangkan intra dan ekstra, kira-kira gimana mas gitu, ya itu nggak bisa dikatakan langsung ya bagus ini gitu, nggak bisa gitu. Kita harus diklasifikasikan, dikasih koridor-koridor pembatasan. Oke, kita membandingkannya secara apa, dan menurutku itu nggak perlu juga. Kenapa kita membandingkan sesuatu hal gitu? Ya kita kalau memang mau melakukan perubahan ya ayo bareng-bareng aja, ngapain sendiri-sendiri gitu. Kenapa harus banyak hal yang terlalu ribet gitu loh, maksudnya memikirkan bahwa oh, kayaknya perjuangannya bagusan ini deh, kayaknya ini deh gitu. Udah bareng-bareng aja gitu. Makanya apa punya semboyan, yaitu berserikat dan berjuang gitu. Berserikat itu ya seluas-luasnya aja gitu, siapapun gitu. Terus yang kemudian tentang Omnibus Law, secara ya adalah yang namanya pernyataan sikap dari pusat pun ada gitu. Cuman kalau di sini kan lebih baik aku membawa perspektif pribadi lah. Kalau dari pribadi sepenuhnya menolak enggak gitu. Karena kita belum tahu sebenarnya draftnya seperti apa dan apa saja isinya, itu belum tahu. Aku nggak naif aja gitu dengan langsung katakan menolak gitu kan. Tapi ada yang perlu, itu bukan sebuah urgensi gitu. Dalam pemerintahan kita perlu adanya, makanya ada prolegnas dan segala macam hal-hal yang diprioritaskan. Dan di situ perlu, apalagi kondisinya seperti ini, apa urgensinya. Dan bahkan itu masih jadi pertentangan antar pakar-pakar politik dan ekonomi gitu, yang mengatakan bahwa kalau untuk mempercepat perekonomian nggak harus tentang omnibus, ada cara lain dan segala macam. Nah hal-hal kayak itu yang belum dibuka gitu oleh pemerintah itu sendiri. Bahkan berkaitan dengan surat tadi, otomatis itu adalah penekanan dari institusi pendidikan gitu loh, yang mengharuskan ayo loh disosialisasikan gitu omnibus itu seperti apa. Dalam perspektif lain mengatakan bahwa wah ini pemaksaan untuk pengesahan dari omnibus itu sendiri. Cuman kita ambil dari perspektif lain, oke, ternyata ini adalah bentuk kita untuk mengajinya seperti apa. Apakah itu dalam bentuk tekanan atau itu benar adalah pemaksaan loh. Kamu harus setuju dengan ini untuk memaksa dalam instansi pendidikan apa enggak gitu. Nah hal itu perlu kita perlu kita ini dulu lah, kaji dulu lah secara lebih dalam gitu. Cuman kalau dengan prosesnya seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah kita hari ini, jujur aku menolak untuk hari ini untuk omnibus itu sendiri. Itu sih dari aku. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya dari Mas Bandung. Mungkin dari Mas Pali bisa langsung menjawab? Ya, pertanyaannya sebelum omnibus apa? Kenapa ekstra itu masih eksistensi gitu? Eksistensi dari ekstra itu apakah mendapat tekanan dari pemerintah atau tidak percaya dengan organisasi intra? Gitu? Oh jelas masih eksis lah. karena emang secara ini kan tadi kalau Bandung bilang kan KKBKK-nya orang-orang yang masih mengkotak-kotakan itu orang yang termakan propaganda NKKBKK.
kita masuk himpunan aja yuk karena ekstra begini. Kita masuk ekstra aja lu, himpunan garing gitu. BEM garing. Ya itu orang-orang termakan propaganda NKK BKK karena sejatinya tujuannya tuh sama. Maksudnya kayak tadi kan di awal saya bilang punya porsinya masing-masing, punya posisinya masing-masing, punya perannya masing-masing. Nah, upaya-upaya untuk menggoyahkan pergerakan ekstrem memang sudah dilakukan dari Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi. Dan kenapa masih eksis ya karena tidak dipungkiri ya, maksudnya massa itu semakin besar, semakin cair, bentuk-bentuk pergerakan juga beda-beda, cara-cara mengsosialisasikan ideologi pergerakan begitu isu juga cara-cara menarik, dan itu mungkin itu juga karena hal tersebut itu masih eksis dan sampai detik ini pun Ekstra kembali lagi membuktikan bahwa ia berani kritis di setiap kebijakan-kebijakan yang perlu dikritisi. Yang kalau secara faktanya kita lihat alumni bahkan relasi-relasi dari berbagai macam Ekstra mungkin sudah banyak yang masuk di dalam sistem ya, baik pemerintahan maupun parlemen, tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terus mengkritisi karena itu suatu hal yang berbeda. Karena kalau di GMNI tersebut terakhir ada poin ke-7 tadi ada non kooperatif ya, yaitu dia non kooperatif. Kita tahu ada alumni kita, tahu ada relasi kerabat, ya udah tetap kritisi karena itu hal yang berbeda. Individu dengan suatu public policy itu hal yang berbeda. Nah, terkait Omnibus Law ini jelas ya untuk saat ini GMNI sangat menolak. Pertama dari sisi prosedural yang cacat prosedural ya, yang sangat cacat. Kedua ya mungkin semuanya tidak buruk, tapi terlihat jelas ya dari dipercepatnya pengesahan. Pokoknya prosedural itu udah nggak usah digugat lagi lah, maksudnya udah nggak kontrol lah, semuanya bilang proseduralnya memang cacat. Pertentangan antara pakar hukum, pakar ekonomi, pakar tata negara itu ya seperti itulah, sudah terjadi perdebatan baik dari kalangan akademisi juga banyak yang menolak. Mungkin isinya ada yang baik ya kan, tapi nanti masih bisa untuk dibahas. Iya tahu mungkin itu berawal dari suatu niat yang baik dan bersih. Back again in politik semuanya bisa disusupi. Mungkin Presiden Jokowi baik, tapi ada pihak-pihak yang ingin menumpang di pasal tersebut untuk keuntungan pribadi. Kenapa kemarin disahkan? Maksudnya kalau kita berbicara urgensi, RUU PKS yang urgensi pun dapat ditunda ke Prolegnas 2021 dengan begitu banyak kasus, dengan begitu banyak contoh, anak kecil, perempuan, cowok pun ada, anak kecil cowok pun ada, bahkan ada yang ke panti khusus untuk penanganan kekerasan seksual, dikerasin seksual di situ. Coba bayangin tuh. Makanya itu pentingnya lembaga pengawas gitu. Nah itu RUU PKS saja yang segitu urgensinya pun dapat ditunda ke 2021 dengan tekanan publik yang seperti itu. RUU Cipta Kerja pun sama, mungkin ada pasal-pasal yang bagus, ada yang memang tidak bagus semua. Ya iya, oke. Coba nanti ditunda dulu, prosesnya diperbaiki dari awal, transparan dari awal, tiap pasal dibahas, gunakan seluruh media yang ada. Ayo kita bahas sama-sama, rembukin bareng-bareng. Kok dari dulu kayak gini terus sih? Cara-caranya KUHP emang itu dibahas sudah lama, tapi emang selalu baru diklarifikasi setelah kejadian. Presiden Jokowi klarifikasi baru tadi setelah demo yang memakan banyak korban fisik. Selalu seperti itu polanya dari RKUHP, KPK, setelah diketok baru nanti bisa direvisi. Aplikasinya nggak ada. Jangan mau termakan propaganda. Coba kita setujui dulu, terus nanti kita lihat RUU KPK sudah menjadi fakta yang kita lihat. RUU KPK aja udah deh, kita lihat aja gimana nanti. Dulu politisi-politisi yang bilang itu bukan ayat suci dapat direvisi lagi. Coba lihat. Judicial review 3 hakim MK ada 7, 3 pemerintah, 3 DPR, 1 lagi dari MA. Conflict of interest, maybe yes, 100% yes.
Terus ya apa yang harus dilakukan? Tetap waras, harus tetap melihat dari sisi lain tetap, tapi kalau misalnya kita melihat yang tanggal kemarin itu disahkan, jelas menolak lah. Dan pergerakan massa jangan berhenti sampai kemarin. Itu sih. Makanya kalau GMNI sendiri ya terus melakukan propaganda dan pengajian. Gitu, thank you. Sudah Oke, Mas Andre. baik. Terima kasih tanggapannya Mas Palih. Mungkin tadi terakhir Mas Yunif ya bisa menanggapi gitu perihal dari pertanyaan dari Mbak Safira. Oke, soal eksistensi ya. Tadi di awal juga udah aku jelasin soal sejarah bagaimana PMI dilahirkan juga ya. Jadi kan PMI dilahirkan dari PMI lahir dari hasrat orang-orang NU yang ada di perguruan tinggi untuk membuat suatu wadah gitu. Kenapa masih eksis gitu? Karena tujuan yang dituliskan dalam PMI adalah untuk memperkenalkan dan memberi paham Ahlussunnah wal Jamaah ya, atau atau aswaja gitu, untuk tujuannya itu. Dan PMI tujuannya juga salah satu selain memperkenalkan paham Ahlussunnah wal Jamaah kan juga menjadi garda terdepan untuk menjaga NKRI dan radikalisme gitu. Makanya kenapa masih eksis ya, karena kita masih memperjuangkan itu sampai sekarang untuk cita-cita bangsa dan negara gitu. Ya, itu untuk eksistensi. Kemudian untuk apa yang sudah dilakukan, apa tanggapan PMI ketika ada UU Omnibus Law kemarin ya. Kalau di PBPMI, jadi PBPMI itu adalah pengurus besar PMI gitu. Jadi di organisasi paling titik tertinggi PMI adalah PB ya, pengurus besar PBPMI gitu. Itu kemarin ngasih instruksi untuk kader PMI harus turun ke jalan gitu. Semua kader PMI harus turun ke jalan gitu. Ya, selain dia memberikan instruksi, dia juga ngasih PMI juga ngasih kajian gitu untuk memahamkan kader-kader PMI gitu. Karena itu dari PB, terus yang cabang-cabangnya pun ikut menginstrukan gitu, ngasih instruksi gitu kepada yang di cabang Semarang kan. Kalau di Ponorogo Undip kan itu ikutnya cabang Semarang gitu. Setelah ada instruksi dari PB kemarin, waktu di Semarang itu langsung buat instruksi seluruh kampus yang ada di Semarang untuk ikut turun aksi waktu kemarin di DPRD atau gubernuran gitu. Kalau teman-teman di sini ada yang kemarin ikut aksi, itu juga yang di atas mobil itu juga ada yang pakai jas PMI, itu ya kader PMI, makanya dia turun gitu. Tapi aku nggak tahu siapa dia sih. Udah sih itu soal Indonesia. Oke, baik. Mungkin sedikit tanggapan dari Mbak Safira, bagaimana? Oke, makasih untuk jawabannya kakak-kakak sekalian. Sedikit aja mungkin dari aku, berarti bisa disimpulkan bahwa OMEK dan Intra bisa berjalan bersama dalam perjuangan dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Jadi mungkin dengan jawaban tersebut bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mengira OMEK dan Intra berbeda dilihat dari sisi negatif ya, sedangkan mereka punya proposisinya masing-masing. Itu aja sih mungkin dari aku. Terima kasih sekali lagi atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, Vira. Sore. Oke, mungkin aku mau mengingatkan aja ya kepada teman-teman. Jadi sebentar lagi dalam materi OMEK kali ini akan habis gitu ya waktunya. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian gitu, dari Mas Dias, Mas Bandung, Mas Randi, Mas Yunif, ada statement terakhir nggak untuk materi kali ini? Mungkin dari Mas Yunif ingin menyampaikan statement terakhir?
Halo Mas Inip. Halo, gimana Andre? Iya, sorry tadi kalau misalkan jaringanku agak terkendala ya. Jadi karena materi ini berhubung udah mau habis ya, mungkin dari Mas Yunif ada closing statement gitu untuk teman-teman peserta. Oke, aku ngasih ya dikit yang tadi udah aku bicarain juga. Jadi closing statement dari aku, secara totalitas PMI sebagai organisasi merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melahirkan kader-kader bangsa yang mempunyai integritas diri sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah dan atas dasar ketakwaan berkiprah mewujudkan peran kemanusiaan membangun masyarakat bangsa negara Indonesia menuju suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam ampunan dan ridho Allah gitu Mas. Udah itu. Oke, baik. Terima kasih closing statement dari Mas Yunif. Mungkin dari Mas Fali? Halo, Mas Fali? Oh iya, woi, ada Iya. nggak? Ada. Ya mungkin dari Mas Fali ada closing statement. Oke, GMNI dalam sejarahnya dan dilakukan secara konsisten itu selalu berjuang untuk masyarakat. Dari Marhenisme aja itu sudah lihat asas jelasnya itu memang berawal dari masyarakat yang tertindas secara sistem. Nah, hal tersebut selalu dilakukan secara konsisten hingga detik ini. Bagaimana masyarakat yang tertindas oleh sistem rantai-rantai kemiskinan itu harus segera dipupuskan, gap-gap antar kekuasaan, gap-gap ekonomi itu harus segera dihilangkan, dan berbagai cara juga sudah dilakukan. Nah, Oke, baik. Itu aja Mas Fali? halo, sorry terputus ya. Ada nggak suaranya? Ada. Oh iya, nah, terus GMN itu juga bukan organisasi latah ya dalam melihat suatu isu. Tadi pejuang pemikir itu memang benar-benar realisasikan bagaimana melihat suatu isu, difikirkan yang dengan berbagai metode, dari membaca, berdiskusi, membuat kajian, dan berjuang ya jelas berjuang dengan cara masing-masing. Kan ada propaganda media, aksi langsung, diskusi terbuka, orasi umum, dan lain sebagainya macamnya, dan itu benar-benar dilakukan secara konsisten. Dan terakhir GMND akan selalu melihat sesuatu hal dengan yang berbeda dan pada akhirnya menyimpulkan menjadi suatu kesatuan, dan hal tersebut akan selalu diperjuangkan. Dan masyarakat yang tertindas secara sistem pasti akan selalu diperjuangkan. Thank you. Oke. Baik, terima kasih Mas Fali atas closing statement-nya. Dari Mas Bandung, bagaimana? Singkat aja sih, FMN bukan organisasi yang menokohkan seseorang. Kita mungkin nggak sekaya akan teman-teman yang di sini tadi tentang sejarah. Cuman di sini tidak percaya sama sekali dengan partai yang ada di Indonesia. Kita mengacu pada Britania Raya yang partainya mengacu pada partai buruh dan partai konservatif. Disitulah hadir partai adalah representatif dari masyarakat. Yang kemudian marilah berserikat dan berjuang untuk menegakkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat tanpa ada batasan siapa Anda, apa latar belakang, sebagai kaum yang dinilai sebagai burjuasi atau intelektual. Kita perlu untuk berkarya dalam artian melihat apa yang terjadi di kondisi sekitar dan coba untuk membenarkan jika itu memang keliru, dan coba untuk membangun peradaban yang lebih maju dengan pengetahuan. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bandung atas closing statement-nya. Dari Mas Randi. Hanya kayak itu bagi kami itu Islam bukan hanya sebagai identitas organisasi aja,
Ia merupakan perwujudan kepribadian organisasi dan gerakan. Manifestasi Islam terumuskan pada prinsip gerakan kita. Jadi kita hanya menawarkan gitu, menawarkan gagasan-gagasan dan juga silakan diikuti atau enggak. Prinsip yang kami gaungkan itu ada kebatilan dan ketidakadilan adalah musuh abadi kami. Terus solusi Islam adalah tawaran bagi perjuangan kami. Yang ketiga, perbaikan adalah tradisi perjuangan kami. Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan kami. Itu yang paling utama. Dan yang terakhir adalah persaudaraan adalah watak muamalah kami. Jadi itu aja dari aku, dan aku juga banyak menjelaskan ya, dan juga banyak mengklarifikasi gitu dari teman-teman yang menjustifikasi bahwa kami itu banyak lah gitu ya, banyak sekali isu-isu yang sering terdengar ke kami bahwa kami seperti apa, dan di sini aku hanya menjelaskan dan juga mengklarifikasi apa yang bisa aku klarifikasi. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Semangat buat teman-teman. Oke, baik. Terima kasih atas closing statement-nya Mas Randi. Oke, mungkin ini udah di penghujung materi ya. Jadi sebelumnya terima kasih Mas Dias Fali, terima kasih Mas Bandung Satrio, Mas Muhammad Yunif serta Mas Randi Syafaat telah hadir memberikan materi mengenai organisasi mahasiswa ekstra kampus ya, yang dimana terkadang itu menjadi pertanyaan buat kita semua dalam eksistensinya serta esensinya. Baik, mungkin itu aja dari aku sebagai moderator. Sebelumnya minta maaf jika ada kesalahan dalam memoderatori materi kali ini. Aku Muhammad Andrian Saputra. Terima kasih. Aku serahkan kepada MC. Teman-teman, mungkin untuk sesi pemaparan materi ketiga pada hari ini dicukupkan sekian. Saya mewakili panitia dan peserta mengucapkan terima kasih kepada Mas Bandung Satrio Argo, Mas Randi Syafaat, Mas Yunif Adriansyah, serta Mas Dias Fali yang telah mengisi materi organisasi ekstra kampus. Serta terima kasih juga kepada Saudara Muhammad Andrian Saputra yang telah memandu jalannya materi pada hari ini dengan sangat baik. Selanjutnya kita ke sesi penyampaian penugasan kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku terdengar jelas gak ya? Halo? Sudah jelas, Afifah. Oke. Ini aku bacakan satu kali ya untuk penugasan. Jadi untuk teman-teman peserta, tolong dicatat. Penugasan yang pertama adalah membaca materi mengenai manajemen aksi dan manajemen isu. Yang mana nanti ini untuk mendukung ketika teman-teman mengikuti acara hari H besok. Penugasan yang kedua adalah penugasan untuk yang hadir. Pertama, membuat resume ketiga materi yang telah disampaikan dan diupload pada Instagram pribadi. Akun Instagram harap tidak di-private. Kemudian untuk foto dan caption yang dicantumkan dibebaskan dengan syarat sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Untuk ketentuannya, yaitu like minimal 80, mencantumkan hashtag LKMMDSV 2020, menunggal jiwa dalam dinamika, dan 1 jiwa karya bersama. Untuk deadline-nya, itu di tanggal 11 Oktober 2020, pukul 8 pagi, WIB, dan memberi bukti screenshot kepada kabing masing-masing. Postingan yang telah dibuat tidak boleh di-hide atau dihapus selama rangkaian LKMMDSV 2020. Kemudian untuk penugasan yang tidak hadir, jadi tolong teman-teman disampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir. Penugasannya sama, yaitu membuat review, tapi berbentuk video yang akan diupload di Line, minimal like-nya 65, durasi video minimal 1,5 menit per materi.
Isi video mencakup perkenalan diri, yaitu nama, delegasi, dan kelompok, serta isi review materi. Untuk videonya diharapkan berada di tempat yang terang, berpakaian rapi, dan berpenampilan rapi. Untuk hashtagnya sama, LKMDSP 2020, menunggal jiwa dalam dinamika irama, satu jiwa karya bersama. Kemudian diharapkan juga untuk mencantumkan caption hasil review yang ada di dalam video, beserta perkenalan dirinya. Untuk deadline-nya tanggal 12 Oktober 2020 pukul 8 WIB, 8 pagi. Dan memberikan bukti screenshot kepada kabin masing-masing. Postingan yang dibuat tidak boleh di-hide atau dihapus sampai rangkaian LKMDSI selesai. Ada pertanyaan? Oke, mungkin cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah menyampaikan penugasan. Sebelum menutup rangkaian acara kita pada hari ini, kepada perwakilan dari Senat Mahasiswa Sekolah Vokasi, dipersilahkan untuk membagikan kuesioner terlebih dahulu. Oke, makasih buat panitia ya yang udah memberi waktu teman-teman untuk ngasih formulirnya. Jadi ini di room chat masing-masing udah ada Google Form yang nantinya diisi buat penilaian forum acara ini. Teman-teman bisa ngisi dari 5 kriteria yang penilaiannya rentang penilaian 1 sampai 4, semakin besar angkanya maka semakin baik nilainya. Dan Google Form ini akan ditutup waktu 10 menit kemudian. Jadi teman-teman bisa ngisi dan kritik dan sarannya juga diisi juga ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih juga buat panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Izin mengingatkan kembali kepada peserta diharapkan mengisi kuesioner yang telah dibagikan oleh perwakilan Senat Mahasiswa Sekolah Vokasi. Bisa dicek di meeting chat. Kemudian mungkin karena sudah sore juga ya teman-teman dan rangkaian acara pada hari ini sudah kita lewati bersama. Demikian acara hari H pertama LKMM Dasar Sekolah Vokasi tahun 2020. Saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme dari peserta-serta panitia. Harapannya dengan rangkaian acara pada hari ini dapat menjadi semangat penggerak bagi kita sebagai mahasiswa untuk terus berkarya di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya Nisa Marcella selaku pembawa acara mengakhiri rangkaian acara pada hari ini. Kepada peserta dipersilakan untuk dapat meninggalkan meeting room. Tetap semangat dan jaga kesehatan untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.